Kamu pasti relate banget kalau jadi YouTuber terserah umur berapa. Dengan modal nol itu susah banget buat cari orang yang bener-bener ngajarin YouTube dengan tulus. Tulus di sini bukan berarti gratis, tapi jujur. Yang beneran ngomong apa adanya tentang pengalaman mereka tanpa dilebih-lebihkan. Meskipun dia jualan kelas. Tapi sayangnya nggak semua orang kayak gitu. Ada satu bapak-bapak ini ya, yang ngajarin cara cepat monetisasi YouTube, tapi ujung-ujungnya malah bikin banyak orang salah arah. Kalian pasti tahu kan ya, biasanya boomer alias orang yang udah di atas 50 tahun itu agak gaptek soal teknologi. Tapi kalian harus tahu cuy, setelah boomer ya, ini contohnya ada boomer, ya masih ada Gen X. Ternyata kedua generasi itu ya gak jauh-jauh beda gitu. Termasuk sih bapak-bapak itu tadi. Emangnya apa yang diajar? Yang diajarin tuh cara monetisasi tanpa syarat lah, cara cepet dapat uang dari YouTube lah, trik biar channel cepet berkembang, dapat duit lah. Kan mungkin kedengarannya keren banget, tapi kalau kamu dengerin lebih dalam itu kayak ada sesuatu yang aneh. Mungkin semua yang dia jelasin terdengar masuk akal gitu. Apalagi buat YouTuber pemula yang masih bingung harus mulai dari mana kan. Kamu dengar kata monetisasi cepat, otak itu langsung nyala kayak, wah ini dia solusinya. Nah, gitu. Tapi masalahnya ada sesuatu di balik kata cepat itu yang nggak pernah dijelasin. Kayak bagian yang sengaja disembunyikan gitu. Aku nggak akan bocorin sekarang, tapi percayalah, begitu kamu tahu rahasia di balik metode itu, kamu bakal mikir dua kali sebelum ngikutin. Karena hasilnya nggak seindah yang dijanjikan. Dan lucunya masih ada gitu yang percaya. Mereka mencoba ngikutin langkah-langkahnya dan awalnya kelihatan berhasil. Tapi setelah beberapa minggu, ya kamu bakal ngerti lah maksudku nanti. Makanya di video ini aku mbak cuma pengen bahas apa yang diajarin, tapi juga kenapa hal kayak gitu bisa viral dan dipercaya banyak orang. Karena di dunia YouTube sekarang bukan cuma algoritma yang bahaya, tapi juga orang yang ngajarin algoritma tanpa ngerti cara kerjanya. Jadi kenapa aku harus banget bahas hal ini? Karena banyak YouTuber pemula yang akhirnya berhenti bukan karena nggak bisa bikin konten, tapi karena salah panutan. Aku nggak bilang aku paling ngerti YouTube, enggak. Aku cuma mau nyampein satu hal. Belajar itu nggak harus dari orang terkenal, tapi dari orang yang jujur. Kalau kamu ngerti prinsip itu, kamu bakal tahu bedanya antara ilmu yang membangun dan ilmu yang menjerumuskan. Dan buat kamu yang pengen tahu kenapa trik cepat itu ternyata justru merusak channel sendiri, tonton videonya sampai habis ya. Oke, kita masuk ke videonya. Disclaimer dulu ya, aku bukan orang yang ahli dalam dunia YouTube. Aku cuma mau ngasih tahu satu hal sederhana, kebenaran yang jarang diceritain. Halo semua, nama aku Jauhari dan selamat datang di channel jarang diceritain. Tepatnya di segmen aku mau cerita aja. Di channel ini aku sering bahas hal-hal yang sifatnya kreatif, termasuk kreativitas dalam dunia bisnis dan dunia content creation. Kali ini aku mau bahas sesuatu yang agak beda. Fenomena aneh di dunia YouTube. Banyak orang yang pengen sukses, tapi justru diajarin cara yang bikin mereka gagal. Ini ya teman-teman. Sekarang ini kondisi ekonomi lagi susah banget. Banyak banget orang nyari cara biar bisa dapat uang dari rumah. Dan salah satu cara paling sering dicoba adalah jadi YouTuber. Meskipun nggak sepopuler kayak jadi konten kreator TikTok atau afiliator gitu, jumlah orang yang pengen cuan dari YouTube itu gede banget. Buktinya ada aja oknum-oknum yang ngajarin cara cepat, cara instan, dan cara tanpa syarat buat monetisasi. Padahal semua itu trik yang ngawur gitu. Dan di antara mereka ada satu sosok bapak-bapak yang aku masih inget banget karena ngajarin metode ini. Masalahnya yang diajarkan itu bukan cuma salah, tapi juga berbahaya buat channel kalian sendiri. Ya intinya triknya trik sampah gitulah. Tapi kenapa? Ya sederhana aja.
beliau itu nggak ngerti apa-apa tentang YouTube gitu. Orang tua mana ngerti teknologi adalah kalimat yang cocok untuk bapak ini. Karena sekali lagi trik yang ngakalin cara-cara buat biar bisa monetisasi itu nggak berguna. Sekarang aku kasih contoh yang gampang ya. Disclaimer ini analoginya dari mentorku, bukan aku yang ngajarin, cuma aku mau sharing aja gitu. Bayangin kamu ngikutin trik yang di-share oleh bapak-bapak tadi. Nah, terus kamu dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Terus ngajuin monetisasi dan diterima. Awalnya mungkin kelihatan berhasil bagi kalian. AdSense mulai masuk dari beberapa video yang rame. Tapi ternyata yang nonton video itu kan kamu ya. Bukan publik gitu. Bukan, tapi kamu sendiri. Nah, dan disitulah masalahnya dimulai. Apa? Karena sistem YouTube itu nggak sebodoh itu, guys. Ketika semua views, like, dan komentar cuma buatan kamu sendiri, itu bakal berhenti ngasih pendapatan. Channel kamu kan nggak punya penonton asli. Akhirnya kamu punya channel yang termonetisasi, tapi nggak bisa dapat uang untuk jangka panjang gitu. Yang bikin aku heran masih banyak banget yang percaya sama metode begituan. Padahal jelas-jelas salah arah. Cuma ya bapak ini nggak jualan kelas gitu. Maksudnya kan ada banyak oknum yang udah mah nggak ngerti YouTube tapi jualan kelas gitu. Dan itu bikin banyak orang salah langkah. Jadi kalau bapak ini nonton videoku, aku cuma mau bilang, mending nggak usah ngajarin YouTube Pak Ade ya. Dan saya fokus aja ke topik politik atau hal-hal viral karena itu justru kayak apa ya, lebih relate gitu. Aku lihat live streamingnya bapak-bapak ini juga lumayan rame kok. Meskipun bukan soal YouTube, jadi ya mending tetap di situ aja gitu. Oke teman-teman, kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke temanmu yang lagi berjuang di dunia YouTube. Dan kalau kamu penasaran gimana caraku dulu bisa bikin rumus matematika sendiri waktu kecil, tapi sekarang malah lupa total, tonton video yang satu ini, ya. Klik aja itu, klik aja.